Halo semuanya, halo guys. Oke, general reading, ya kan? General reading. Ini pembacaan kartu, pembacaan energi general, energi banyak orang ya. Bisa cocok, bisa tidak. Bisa berapa saja yang cocok, mungkin ada terbolak-balik atau vice versa. Ambil yang bermanfaat dan lebih menyerahkan segalanya kepada yang maha kuasa. Yang mau personal reading konsultasi, coaching silakan ya. Hubungi kontak di deskripsi video ini ya. Begitu Kak guys ya. Oke? Baiklah. Kali ini temanya tentang yang mengejutkan kamu ya untuk 7 hari ke depan ya. Kita mau cek energi, lihat energi ya. Tentang apa, tentang siapa ya. Bisa tentang dia, tentang mereka, tentang kamu 7 hari ke depan ya. Oke, mari kita mulai. Tada! Wah, kalau aku lihat 7 hari ke depan, ini ada rasa galau ya, yang dialami seseorang ya. Aku ngelihat ini dia, cie, dia. Ya dia galau sama kamu. Ini ada kayak ngerasa campur aduk ya, ngerasa kayak gimana ya? Pengennya sih ya udahlah ya gitu. Pengennya ya udah kalau rumit mau gimana, kalau sulit ya udahlah gitu. Tapi kalau diam aja juga nggak enak. Kalau pasif nggak enak juga ya. Soalnya kangen gitu. Soalnya kangen, rindu gitu. Oke. Iya nih. Ada loh di sana seseorang merasakan titik terendahnya. Mungkin dia tidak bahagia di sana. Ada seseorang di sana berada di titik terendah, entah dia di titik terendah di hidup dia atau dia berada di titik terendah dalam mencintaimu ya. Berarti dia pasrah. Tapi beberapa berserah sih. Karena aku ngerasanya akhirnya seseorang dapat pencerahan, seseorang dapat ilham, dapat petunjuk dari Tuhan ya. Ya mungkin ada mau bergerak ke kamu, ada mau lakukan sesuatu ke kamu ya. Dan aku ngerasa ada ikatan batin kalian berdua ini ya. Jadi kalau dia galau, sebenarnya kamu galau juga sih ya. Beberapa mirroring atau cerminan. Jadi kalau kamu 7 hari ke depan ngerasa kok ada perasaan gimana gitu ya mikirin dia, kok ada perasaan baper ya, terbawa perasaan gitu, mellow, galau mikirin dia ya, ini karena koneksi kalian berdua ya. Ya aku ngerasain banget seseorang itu baper banget sama kamu, seseorang itu fokus mikirin kamu, jadi ya kamu ketarik ke dia, kamu mikirin dia, kamu galau mikirin dia gitu ya. Jadi ya nggak aneh sih, namanya juga kontak batin ya. Oke? Terus 7 hari ke depan kamu ini bener-bener di dalam pantauan seseorang atau di dalam pantauan beberapa orang ya. Sepertinya ada beberapa orang, bahkan banyak orang ini liatin kamu terus. Ada kayaknya lumayan banyak orangnya melihat kamu dari jauh ya. Ada nih banyak ini kayak aduh liatin kontakmu terus, liatin sosmedmu terus, atau ada yang takut kamu move on ya. Ada yang takut kamu itu hidup baru ya. Ada yang gak rela, gak ikhlas kamu move on, kamu hidup baru tanpa aku. Wah, gak rela gitu.
Wah, siapa ya? Oke, kemudian memang ada sih kalian 7 hari ke depan menerima komunikasi ya. Beberapa di antara kita 7 hari mendatang, datanglah komunikasi ini dari orang ini ya. Ya, mungkin adalah akhirnya memberanikan diri ya untuk komunikasi. Terus aku ngerasanya memang ada ya, takut banget kehilangan kamu. Jadi ada sangat ingin bertemu ya. Wah, capan nih ya. Siapa ini? Kita lihat dulu dari sini. Tara. Wah, langsung aja. Ini dikatakan ada yang panik seperti kebakaran jenggot melihat kamu sudah move on dan tidak peduli lagi dengan orang-orang toksik itu. Wah, relate ya. Berkaitan dengan yang aku katakan tadi, ya kan? Gitu, Kak. Jadi ada yang panik loh di sana. Ada yang kayak kebakaran jenggot di sana. Ada yang panik banget di sana. Ih, panik nih. Kamu kayak udah move on ya. Kamu kayak udah cuek. Kamu kayak udah nggak peduli gitu. Kamu seperti nggak respect lagi. Kamu nggak peduli lagi sama orang-orang toksik itu ya. Ya seperti itu. Jadi ya itu kenyataan loh 7 hari ke depan. Meskipun orang-orang kayak gitu kan nggak ngaku, orang-orang kayak gitu kan gengsi gitu ya. Tapi ini kenyataan 7 hari mendatang. Ada yang panik seperti kebakaran jenggot. Lihat kamu udah move on, kamu tidak peduli lagi, kamu masa bodoh gitu dengan mereka yang beracun ya. Oke. Terus ada yang menilai kamu membuat drama, padahal orang ini yang banyak salah. Tak perlu hiraukan, biarkan karma yang bekerja ya. Tuh ya, lagi musim kan playing victim, merasa korban lah. Merasa apalah gitu kan. Jadi 7 hari ke depan ada yang menilai kamu yang buat drama. 7 hari ke depan ada yang ngejudge, menghakimi, kamu yang drama, kamu yang beginilah, begitulah. Wah, padahal orang ini yang banyak salah ya. Ada orang kayak gitu, dia yang banyak salah, tapi dia taunya menyalahkan ya. Ada orang seperti itu. Jadi orang ini ada yang menilai kamu bikin drama atau apa, padahal dia banyak salah, dia banyak dosa ya. Ya udah, orang seperti ini nggak usah dihiraukan. Orang kayak gini abaikan, cuekin, bye gitu. Bye, you dadah, bye bye. Ya udah, biarkan keadilan dari Tuhan ya. Karma akan bekerja gitu ya. Oke, terus tentang liburan yang terasa kurang akan bertambah lagi karena akan ada rezeki lagi atau kesempatan lagi untuk bahagiakan diri sendiri. Wah, amin ya. Amin dong. Jadi aku rasa ada kayak gitulah. Ini mengejutkan bingit ya. Mengejutkan sekali. Perasaan kan liburan udah beres ya. Masa-masa libur kemarin udah beres ya kan. Tapi beberapa kan belum puas ya. Belum puas gitu. Jadi ya liburan yang kalian rasa kurang ya. Liburan yang buat kita-kita kayak rasanya kurang sih gitu. Ini akan bertambah loh bentar lagi. Karena akan ada rezeki lagi atau kesempatan lagi sebentar lagi untuk bahagiakan lagi diri sendiri. Itu. Jadi aku rasa lihat aja 7 hari ke depan ya. Mungkin ada rezekimu, ada kesempatanmu, tiba-tiba off, tiba-tiba bisa jilin-jilin ya. Tiba-tiba bisa jalan-jalan nanti. Ya udah, syukurilah ya. Bahagiakan lagi dirimu. Nggak apa-apa ya. Oke, terus seseorang akan muncul di kontakmu atau di sosial mediamu, tapi dia belum punya nyali untuk menghubungi kamu ya. Ada loh 7 hari ke depan ini akan terjadi ya. Seseorang akan muncul duar ya. Tiba-tiba ada di WA aku gitu. Tiba-tiba ada di sosmedku. Lihat aja ya. Jadi
Ini akan muncul, tapi dia kayaknya belum berani hubungi kamu, ya. Dia belum punya nyali untuk kontak ke kamu, ya, beberapa gitu. Oke, ya udahlah. Kemudian seseorang akan merasa aneh dengan dirinya sendiri karena dia tidak berhenti memantau kamu. Dia mencari tahu tentang kamu hampir setiap hari, ya. Jadi ini 7 hari ke depan, Kak. Ada seseorang yang merasa aneh sama dirinya sendiri, ya. Aku kok aneh ya gitu. Aku kenapa ya? Aku aneh dengan diriku sendiri gitu. Karena tidak berhenti memantau kamu, tidak berhenti stalking kamu, tidak berhenti kepo sama kamu. Perasaan kayak mencari tahu tentang kamu hampir setiap hari gitu. Aku kenapa ya? Ya jangan-jangan aku cinta gitu, aku kangen. Wah, ya adalah seperti itu. Wah, gitulah. Kemudian kamu akan terlihat lebih menarik saat kamu menjadi diri sendiri dan tidak mengikuti gaya hidup orang lain. Gitu guys, sis, bro, ya. Jadi kamu itu akan terlihat lebih cantik. Kamu akan terlihat lebih ganteng saat kamu menjadi diri sendiri, ya. Jadi nggak perlu mengikuti gaya hidup orang lain, ya. Nggak perlu ikuti gaya-gaya orang. Aku ngerasa ini ya, 7 hari ke depan, biarkan auramu yang bekerja, jati dirimu yang bekerja, ya. Jadi dirimu sendiri. Kamu akan terlihat lebih cantik, kamu akan terlihat lebih tampan saat kamu menjadi diri sendiri. Jadi nggak usah niru-niru orang, gaya-gaya orang, ya. Apalagi kalau orangnya banyak gaya, ya. Ngapain diikutin, ya? Sudah gitu, ya. Hihihi. Oke, kemudian akan ada saja pertolongan Tuhan untuk menambah rezekimu. Apalagi kamu sudah banyak berbuat baik selama ini, ya. Amin. Jadi 7 hari ke depan nanti ada saja pertolongan dari Tuhan untuk nambah rezekimu, untuk nambah keuanganmu, ya. Ini terutama buat kamu yang udah banyak berbuat baik selama ini, ya. Buat kalian yang berbagi kasih sayang, berbagi rezeki, berbagi kebahagiaan, itu akan dibalas lagi ke kamu, ya. Kamu yang udah berbuat baik selama ini nanti dapat rezeki lagi, ya. Tuh. Dan ketika kamu tidak berlebihan kepo dengan seseorang, maka hidupmu akan lebih tenang. Nih, begini loh maksudnya, ya. Jadi 7 hari ke depan, pengen gak sih hidup tenang? Pengen kan? Pengen hidup tenang, damai batin ini, damai jiwa ini. Ya pengen tenang gitu kan? Nah, kalau kamu tidak berlebihan kepo sama orang, ya, atau berhenti mencari tahu tentang seseorang yang itu racun buat kamu, ya. Berhenti mencari tahu sesuatu yang toksik untukmu. Atau nggak usah terlalu kepo sih, nggak usah kayak aku penasaran bagaimana ini itu. Ya kalau itu racun nggak usah dicari tahu, ya. Kalau itu toksik nggak usah dikepoin, ya, supaya hidupmu lebih tenang gitu ya. Jadi kurang-kurangi stalking, kurang-kurangi lihat sosmednya. Ngapain lihat sosmednya ya kalau itu racun gitu. Iya, nggak usah. Lagian kan tanpa kamu kepo, di mana-mana ada info tentang dia. Kamu bisa lihat energinya gitu. Oke. Oke, sekarang minum dulu ya, yang aus ya. Oke, lanjut. Terima kasih. Tada. Beranilah bilang tidak ya. Berani bilang tidak gitu. Jadi 7 hari ke depan nggak ada tuh, nggak enakan lah, nggak tegaan lah.
Sampai kapan, ya kan? Tuh Kak, ya. Jadi 7 hari mendatang kamu berani sih bilang tidak, berani menolak. Kalau ada nanti mengganggu kamu bilang no, no, big no, ya. Pokoknya enggak, aku tidak mau diganggu, aku tidak mau diusik, aku tidak bisa dijatuhkan, aku nggak bisa dibaperin, aku nggak gampang kepikiran, aku nggak mau, aku tolak energi negatif itu, ya, ya seperti itu, tolak orang toksik itu, ya kan. Nah kayak gitu sih. Oke. Dan terkait apa ya, ngelihat kehidupan orang lain juga, ngelihat sosmed orang, makanya aku bilang kenapa batasi ya, atau kurang-kurangi kepoin hidup orang ya, supaya nggak ke distract gitu, supaya nggak terpengaruh sama kehidupan orang. Ya kalau kamu rasa melihat kehidupan orang lain seperti racun buat saya, wah ya udah kurang-kurangin lah lihat kehidupan orang ya. Ketika stalking kehidupan orang lain menjadi racun buat saya, wah, stop stalking ya. Stop mencari tahu kehidupan orang. Kalau kamu rasa itu racun untukmu ya. Lagian sebenarnya kalau kamu lihat kehidupan orang secara kasat mata di sosial media, itu semua belum tentu nyata ya. Yang nggak bohong itu energi ya. Yang tidak fake, yang tidak palsu itu ya energi, karena energi itu asli, energi tidak pernah bohong ya. Jadi kalau kamu tahu energi seseorang, ya itulah kenyataannya. Kalau kamu tahu energinya di tarot, kamu mengerti bahwa oh ini energinya, ini keasliannya, ya itu keasliannya gitu. Beda di sosial media. Kalau sosial media itu banyak yang tidak nyata ya. Sosmed itu banyak yang fake. Jangankan di sosmed ya. Kadang kita ketemu teman, ketemu siapa gitu, banyak yang fake, yang palsu ya. Jadi mending baca energinya atau lihat energinya gitu. Kan nih, hati-hati dengan orang yang narsistik ya. Hati-hati dengan orang yang so iya gitu ya. Jadi ya lagi musim sih orang-orang narsis ya zaman sekarang. Jadi kamu nggak perlu insecure, kamu nggak perlu minder, nggak perlu kayak ih kok dia tuh merendahkan aku, kok dia mengabaikan aku, dia begini begitu. Udah lepasin ya, bye. Goodbye. Jadi kalau aku bisa bilang ya, tempatkan dirimu di tempat dimana orang menghargai kamu ya. Jadi sebenarnya kamu tuh berharga, cuma terkadang kita berada di tempat yang salah ya kan. Jadi ya udah, kamu melangkah maju kemana yang kamu mau ya. Kalau bisa tempatkan dirimu di tempat dimana kamu dihargai tuh ya, ingatlah itu guys. Oke. Nah, berapa orang nih jadi detektif untuk memantau kamu, padahal kamu nggak narsis ya, kamu nggak berlebihan, kamu nggak terbuka sekarang. Ini kan beberapa kalian menutup diri kan, beberapa di antara kita batasi diri, jaga privacy, jaga urusan pribadi. Tapi banyak yang mata-matai loh ya, banyak kepo sama kamu. Termasuk orang-orang yang narsis itu, yang egonya tinggi, yang sombong, arogan, hidup ya. Udah sombong, hidup lagi, ya hiduplah, masa enggak ya. Ya bercanda. Jadi ya ada di antara mereka itu orang-orang yang narsis, sombong, angku, itu memantau kamu. Jadi ya artinya apa? Seberharga itu kamu gitu. Levelmu itu lebih tinggi loh daripada mereka. Energimu lebih high ya. Level hidupmu, energimu, vibrasimu lebih tinggi dari mereka. Cuma kamu tidak narsis orangnya. Kamu tidak sombong, kamu tidak angkuh ya. Kamu tetap bersahaja, kamu tetap ramah, tetap penuh cinta gitu. Kamu positive vibes, energimu positif loh. Jadi energi orang kayak kamu kalau positif, ya kamulah cahaya, kamulah yang dilirik, kamulah yang dikepoin, kamu yang dilihat gitu. Oke, beberapa subur ya 7 hari ke depan
ya. Aku ngerasa ada 7 hari ke depan tentang kesuburan. Ya, mungkin kamu subur secara reproduksi, produktivitas, kerjaan, uang, rezeki subur mungkin ya. Beberapa seperti itu. Oke. Kemudian, wah, kan ini nih ya. Beberapa yang ngerasa kayaknya liburan udah berlalu, say. Beberapa liburan lagi. Ya liburan kan nggak harus jauh-jauh, Kak, ya. Mungkin bentar lagi ada rezekimu, bentar lagi ada kesempatan, bentar lagi ada ngajak ketemu. Ayo kesana kemari, ya tiba-tiba jalan-jalan lagi, seru bingit gitu, ya. Ya udahlah, ya mungkin itulah karunia Tuhan. Tuhan izinkan kamu membahagiakan lagi dirimu sendiri, ya. Oke, ada yang akan kembali, ada yang akan datang lagi, ya. Mau diterima silakan, enggak juga nggak apa-apa. Ya wes aja ya. Itu guys. Ada yang mau datang lagi ya. Ada yang akan WA kamu lagi, ada yang akan chat kamu lagi atau ketemu kamu lagi ya. 7 hari ke depan. Oke? Luar biasa ya. Bergetar-getar sih ngebacanya. Oke. Nah, kemudian dikatakan ada yang menyadari bahwa dia sudah tidak penting lagi di hidupmu. Dia jadi takut kehilangan perhatianmu selamanya, ya. Jadi ada loh yang sudah menyadari bahwa dia udah nggak penting. Dia sudah tidak penting lagi di hidupmu, ya. Ya, dia jadi takut kehilangan respect dari kamu. Dia jadi takut kehilangan perhatianmu, gitu, ya. Kamu benar-benar ini ya udah tunjukin move on ya. Kamu udah tunjukin self love, kamu udah tunjukin fokus ke dirimu, fokus ke masa depanmu. Jadi ya ada yang ngerasa kayak bukan prioritasmu lagi ya. Dia tidak penting lagi untuk kamu. Wah. Hihihi. Kok bisa begitu ya? Ya bisa dong. Kemudian ada yang diam-diam memandang fotomu sambil memendam kerinduan yang mendalam ke kamu, ya. Ada gitu, guys. Ada yang diam-diam memandangi fotomu sambil kangen-kangen gitu ya, sambil memendam kerinduan yang sangat dalam sama kamu, ya. Misalnya aku lihat nih fotomu ya, aduh kangen bingit ya. Aduh nggak kuat gitu, ya. Ada yang liatin fotomu, aduh rindu banget ya. Kapan ya kita ketemu, kapan ya bicara lagi sama kamu, hahaha hihi dengan kamu. Iya gitu, oke lah, lanjut. Terus sesungguhnya ada orang yang malu bertemu kamu karena kehidupannya lebih susah atau lebih menderita daripada kamu, ya. Sepertinya ada yang tidak percaya diri ya hadapi kamu. Jadi sebenarnya ada orang malu ketemu kamu karena ya hidupnya mungkin lebih susah, hidupnya mungkin lebih menderita. Jadi kayak malu ketemu kamu, Kak, ya. Terus pencernaan dan pernafasan. Ini juga karena pikiran dan perasaan yang tidak beraturan, ya. Kemungkinan 7 hari ke depan. 7 hari ke depan ada juga dong tentang kesehatan, ya. Sepertinya bagian pencernaan, entah perut, ya. Hati-hati sakit perut. Terus tentang pernafasan, bisa sesek ya, sesek gitu, ngerasain koneksi sama dia. Aduh, sesek banget gitu ya, kayak nyes banget gitu, say, ya, kayak ada gimana gitu ya. Aku susah bernafas gitu. Lebay ya. Tapi ada loh kayak gitu ya, ada. Seperti gangguan pernafasan, sesak di dada, kayak ngerasain perasaan nano-nano gitu. Ada perasaan gimana gitu ya ke seseorang. Jadi sesak di dada. Ya bisa juga kamu tuh ini seperti teringat gitu ya dengan rasa sakitmu selama ini itu ada. Mungkin kamu ngerasa ada yang sensi sama kamu, ada yang kayak susah banget lihat kamu senang, ada yang susah banget lihat kamu bahagia gitu ya. Jadi kayak kamunya sesek gitu, kayak aduh risih banget gitu sama mereka gitu ya.
Itu sih. Jadi bisa sesak nafas gitu, sesak di dada. Tapi bisa juga ini masalah pernafasan ya di dada, bisa juga bagian hidung, pilek, batuk, flu gitu, tenggorokan. Ya beberapa bisa gitu 7 hari ke depan ya. Ya tapi memang ada nih karena pikiran dan perasaanmu tidak beraturan ya. Contohnya rasa-rasa sensitif itu. Oke? Kamu akan menjadi pusat perhatian karena orang-orang merasa hidupmu lebih enak, hidupmu lebih bahagia daripada mereka, ya. Jadi kan orang kan lihatnya kita itu dari luar aja ya. Padahal di dalam kan juga ada masalah, ya kan? Gitu. Cuma kamu itu tegar, kamu kuat ya, kamu sabar, kamu berdiri kuat, berdiri tegar gitu. Jadi orang menilai hidupmu itu enak ya, kamu itu kuat banget, hidupmu kayaknya enak, kamu itu orangnya sabar gitu ya. Jadi ya kamu akan menjadi pusat perhatian bagi orang-orang ya, yang merasa kamu lebih bahagia, kamu lebih enak, kamu lebih sejahtera, bla 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 gitu. Karena kamu tunjukkan kamu bahagia gitu. Atau kamu pintar bersyukur ya, kamu jarang mengeluh. Oke? Orang-orang yang berprasangka buruk ke kamu, mereka akan melihat betapa luar biasa positifnya kamu dibanding dengan yang lain, ya, itu. Jadi orang-orang yang negative thinking, orang-orang yang berprasangka buruk sama kamu, ini mereka ya akan melihat betapa positifnya kamu dalam waktu dekat ini. Ya mungkin kamu ternyata lebih baik ya daripada yang lain. Itu. Oke. Tada. Ada huruf H. H gitu. Ada H, T, N, B, Y, U, M, J, W, A, D, S, R, G, I, L, C, P. Ada Februari, September, Oktober, April, November, Desember, Maret, Agustus. Oke? Capricorn, Pisces, Taurus, Leo, Gemini, Cancer, Aquarius, dan Scorpio. Oke? Oke. Ada Papua, Surabaya, Riau, Padang, Solo, Jakarta, Depok, Majalengka, Samarinda, Korea, Pontianak, Bekasi, Wonosobo, Boyolali, Palangkaraya, Mataram, Kupang, Australia, Afrika, Makassar, Tangerang, Manado, Tebing Tinggi, Cirebon, Sumedang, Tegal, Purwokerto, Pacitan, Probolinggo, dan Bali. Oke, sampai sini dulu. Ini berapa saja yang cocok, bisa vice versa. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah.